Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu pemrograman mobile. Kami akan presentasikan tentang hasil tugas akhir kami, yaitu aplikasi yang bernama Anyline, sebuah aplikasi portable for discovery and explore movie and anime in the world. Jadi aplikasi uh, untuk melakukan discovery and explore movie anime. Nah, di sini untuk kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alfian Dwi Nugraha, dengan NIM 20051240111. Oke, saya Muhammad Wan Firdaus, NIM 031. Saya Asbar Senodi Putra Setiawan dengan NIM 2005 120 4035. Dan saya Rasid dengan NIM 205 1204085. Oke, saya lanjutkan. Di sini untuk perkenalan aplikasi kami adalah, jadi tadi namanya adalah Anyline. Jadi aplikasi ini adalah portal untuk mencari atau mengeksplor movie anime dan melihat beberapa berita yang ada. Nah, kita langsung masuk ke fitur pertama. Fitur pertama adalah onboarding screen. Nah, di sini saya sekaligus akan melihatkan programnya. Nah, kode yang pertama di main ini adalah dia akan masuk ke halaman onboarding screen. Dimana di sini akan saya jelaskan. Untuk onboarding screen-nya sendiri adalah di sini hanya menampilkan gambar aja di sini ada 3 dan di sini cuman ada tombol skip dan next. Dimana ini berisi tips saja. Nah, kodenya hanya menampilkan UI saja ya, cuma tampilan dan ini ada tombol untuk melakukan next dan ketika dipencet get started ini akan masuk ke halaman home. Selanjutnya, Lalu untuk fitur home, langsung saya tampilkan ini ya. Nah, di home tadi itu, bentar. Nah, di home dia ada namanya itu fetch data, di mana itu digunakan untuk mengambil data dari database API. Lalu fungsinya ketika dipanggil dari halaman ketika di load. Jadi waktu fungsinya dipanggil, dia akan keluar ketika di load. Mengambil dua dua data dari API. Yang pertama movie rekomendasi dan yang kedua ada top 10 anime. Lalu setelah diambil, disimpan di arel terus ditampilkan ke halaman halamannya yang di Android. Seperti itu. Nah, seperti itu nanti keluar judul-judul anime, film-film yang top untuk tahun ini. Selanjutnya, selanjutnya adalah halaman start screen. Dan di sini untuk halaman start screen ada di menu ini ketika dipencet. Halaman start screen ini hanya menampilkan UI search input sederhana. Lalu ketika dipencet nanti misalnya saya ketik salah satu anime misalnya Naruto, di sini dia akan langsung mencari, mengambil APA yang di sini saya menggunakan APA yaitu di sini ada fetch, ada fungsi fetch, dia ngambil dari APA movie search. Di sini parameternya adalah inputan dari yang di sini. Misalnya di sini saya mencari Naruto, di sini akan muncul halaman Naruto. Begitu. Selanjutnya, Selanjutnya ini yang keempat yaitu anime, aktor, dan karakter screen. Jadi ini untuk halaman anime, aktor, dan karakternya. Coba buka salah satu ini halaman. Nah, terus mana codingan ini, Pak? Anime detail.
Nah, sama seperti halaman-halaman sebelumnya, di sini kita lakukan pencocokan data ya menggunakan fungsi fetch data ini. Selanjutnya datanya diambil dari API movie get. Jadi kita ambil ID-nya, kemudian bakal ditampilin, akan di fetch menggunakan ID-nya tersebut. Oh, oke, selanjutnya di sini kita masuk ke halaman karakter. Coba klik salah satu karakternya. Ini kita masuk ke halaman karakter, buka halaman karakter detail. Nah, sama seperti halaman-halaman sebelumnya lagi, ini pakai fetching data ya. Dicocokin lagi datanya, kita ngambil dari API movie karakter ID, kita ngambil ID-nya, terus dicocokkan. Ketika datanya ditemukan, akan langsung ditampilkan datanya dari nama, terus deskripsi tentang karakternya, dan aktor-aktor yang menyuarai karakter ini, yang mengisi suara karakter ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman voice actornya. Nah, untuk halaman voice actor ini mirip sama halaman karakter detail tadi. Jadi di sini juga akan dilakukan pencocokan data ya. Kita ngambil dari API movie voice actor get ID. Kita ngambil ID-nya terus cocokkan, habis itu ditampilkan sama seperti karakter karakter detail. Nah, di halaman ini pun juga menampilkan karakter-karakter ini anime yang disuarakan. Nah, di halaman ini juga menampilkan eh, karakter-karakter yang diisi oleh pengisi suara ini dari berbagai anime ya, ini apa karakter-karakter yang tertera di bawah sini. Dan karakter-karakter ini juga bisa diklik lagi gitu untuk melihat apa karakter detailnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk fitur new screen. Nah, di fitur new screen ini, sebentar. Fitur new screen ini, nah, sama kayak di home tadi ada fetch datanya juga. Ketika news content dipencet, salah satu data dibuka. Nah, lalu ditampilkan data dari web lain. Nah, maksud dari web lain itu kita ambilnya dari sumber jurnal otaku.com. Nah, lalu ketika diklik bagian aplikasinya, akan muncul detail halaman berita. Nah, di halaman ini kami menggunakan library HTML Viewer untuk menampilkan murni HTML dari website yang kami scraping tadi, dari jurnal otaku.com tadi. Bisa untuk sumbernya bisa diambil dari lebih dari satu sumber. Jadi misal kita menggunakan dua sumber juga bisa, cuman kita hanya menggunakan satu sumber aja. Selanjutnya, Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bookmark screen. Boleh dibuka codingannya. Oke, di sini book screen ya, bookmarks ya, sorry, bookmarks ini fungsinya mengambil dari database gitu ya. Dan di sini ada codingan get di fetch data ya, fetch data ambilnya dari database. Lalu dari fetch data ini ngambil database-nya dari ID movie. Ya, di item ID ini. Lalu berdasarkan dari fetch data tersebut dari API, berdasarkan ID dari movie itu disimpan secara satu persatu di array baru ditampilkan. Nah, di sini kita bisa menambahkan secara langsung
Jadi kita tidak usah mencari lagi, nanti bisa tersimpan ya di bagian nah, di gambar seperti kertas ya, di sampingnya news, di sini ada my bookmark. Bisa diklik Mas, tolong. RT-nya coba masuk ke yang tadi. Nah ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengambil dari search ataupun mencari lagi. Jadi bisa lewat sini. Oke, untuk menghapusnya kalian klik ya di centang, bisa diklik centang ini, nanti akan hilang dari bookmark di sini. Coba diklik. Nah, jadi kalau misalkan mau menambahkan untuk kertasnya itu akan jadi terblok hitam gitu ya. Kalau misalkan sebelum diklik, nah ini tadi untuk boxnya masih putih. Kalau misalkan di checklist ataupun diklik dengan kursor akan menjadi hitam dan masuk ke dalam my bookmark tadi. Oke. Oke, selanjutnya adalah kita akan menjelaskan apa saja bagian yang kita kerjakan. Yang pertama adalah saya sendiri. Di sini saya sebagai Scrum Master. Saya mendesain halaman home dan anime setelah onboarding screen. Selanjutnya, Lalu saya ada bagian Scrum Product Owner, lalu ada UI Designer sama bagian New Screen. Oke, untuk bagian saya di Scrum Dev Team, UI Designer, Bookmark Screen. Dan selanjutnya untuk bagian saya itu Scrum Developer Team, UI Designer, Search Function, Character and Voice Actor, UI Design. nah mungkin saya mau menambahkan itu saja. Semua project kita ini semua API-nya yang terhubung ke database itu ada di file ini, di mana di file api.dart ini menyangkup semua API yang sudah kita kenakan, yaitu mulai dari untuk mengambil movie recommendation, movie top, ada movie get, movie karakter, ada movie karakter, ada voice actor role-nya, dan API movie search, post jurnal otaku, dan post jurnal otaku di Tailgate. Jadi IP-nya semuanya di sini. Jadi di sini kami menggunakan API dari My Animal List untuk mengambil data-data dari itu semua. Lalu hasil demo aplikasi kami tadi sudah dijelaskan per part-partnya. Di sini kami sudah mengganti logonya Aniline. Di sini ketika diklik semuanya sudah berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Dan tadi yang kurang adalah ada fitur share juga. Jadi di sini kita bisa melakukan share movie atau anime. Nah, di sini karena saya menggunakan emulator dia nggak muncul, tapi ketika kita menggunakan HP nanti dia bisa muncul. Ada pilihan mau di-share lewat mana, sesuai yang diinstal di aplikasi user, misalnya share lewat WA atau Telegram dan sebagainya. Nah, itu saja dari kelompok kami tentang presentasi Anilan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.